warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Hadian dari kelas 12 MIPA 1. Video ini dibuat bertujuan untuk perbaikan nilai mata pelajaran ekonomi atau akuntansi. Di sini saya mengambil materi mengenai jurnal umum. Untuk pembahasan materi ada di video selanjutnya. Teman-teman di sini pasti pernah dengar apa itu jurnal umum dan udah gak asing lagi sama jurnal umum. Nah, apa itu jurnal umum? Mari kita bahas tuntas materi mengenai jurnal umum. Kita mulai dari pengertiannya. Sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Bukti transaksi yang dimaksud ini bisa berupa nota atau kwitansi dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya yaitu fungsi jurnal umum. Yang pertama yaitu ada fungsi historis. Fungsi historis ini di mana pencatatan setiap transaksi dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi atau misalkan kita urutkan dari tanggal 1, 2, sampai dengan seterusnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi analisis, di mana pencatatan dalam jurnal merupakan hasil dari analisis berupa pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pencatatan, di mana jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Setiap ada perubahan kekayaan, modal, beban, atau biaya, harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum. Fungsi yang keempat adalah fungsi instruksi, di mana catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit atau mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal pencatatan. Untuk yang selanjutnya yaitu prinsip dasar jurnal umum. Yang pertama, melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan antara lain faktur, kwitansi, nota, memo. Yang kedua, menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkan dalam jenis harta, utang, atau modal. Dan yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Keempat, menetapkan untuk mendebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Dan yang terakhir, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukannya. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme debit atau kredit. Perlu diingat semuanya bahwa akun itu ada 3. Ada harta, utang, dan modal. Kemudian akun modal ini punya akun pembantu yang dinamakan pendapatan dan beban. Kemudian di sini ada kolom debit dan kredit. Definisi debit di sini tidak selalu bertambah hartanya, namun bisa juga berkurang tergantung nanti akun yang mempengaruhinya. Demikian juga kredit tidak selamanya bertambah atau berkurang tergantung jenis transaksi yang akan kita lakukan. Hanya ada 2 jenis akun yang kalau dia bertambah posisinya, kita tulis di sebelah debit atau sebelah kiri akun tersebut adalah harta dan beban. Kedua akun ini jika bertambah akan kita tulis di sebelah debit dan juga berkurang di sebelah kredit. Dan ada 3 akun yang kalau bertambah kita tuliskan di sebelah kredit, yaitu utang, modal, dan pendapatan. Sedangkan jika utang, modal, dan pendapatan sama-sama berkurang, kita akan tulis di sebelah debit atau kredit. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Di sini, pada 1 Januari 2018, Tuan Anton mendirikan sebuah bengkel yang diberikan nama Bengkel Kebut. Sebagai modal awal usaha, Tuan Anton menginvestasikan uangnya senilai 10 juta rupiah. Setoran modal awal akan mengakibatkan penambahan pada kas dan modal awal. Jadi, jurnal umumnya adalah kas bertambah 10 juta di sebelah debit, modal awalnya bertambah di sebelah kredit sebesar 10 juta. Transaksi yang kedua adalah pembelian perlengkapan ataupun peralatan secara tunai. Setiap pembelian perlengkapan atau peralatan secara tunai akan mengakibatkan perlengkapan atau peralatan tersebut akan bertambah. Karena pembelian secara tunai, maka kasnya akan berkurang. Dengan demikian, jika kita lihat dari contoh, Tuan Anton membeli perlengkapan kantor senilai Rp500.000 secara tunai, maka jurnal umumnya, perlengkapan akan bertambah di sebelah kiri atau debit, dan kasnya akan berkurang. Kita tulis di sebelah kanan atau sebelah kredit, masing-masing sebesar Rp500.000. Nah, transaksi yang ketiga adalah pembelian perlengkapan atau peralatan secara kredit. Setiap transaksi pembelian perlengkapan atau peralatan secara kredit akan mengakibatkan penambahan pada utang dan juga pada peralatan atau perlengkapan yang dibeli. Misalkan pada contoh, Tuan Anton pada 4 Januari membeli peralatan bengkel senilai Rp700.000 secara kredit. Maka jurnal umumnya adalah peralatan kita tulis di sebelah kiri atau debit sebesar Rp700.000 dan utang bertambah di sebelah kanan atau dikredit sebesar Rp700.000.
Setelah itu, kita bisa memasukkan transaksi tersebut ke dalam tabel jurnal umum. Ada beberapa step dalam membuat tabel jurnal umum. Yang pertama, kita mulai dari judul. Nah, yang selanjutnya kita membuat tabelnya yang terdiri dari 5 kolom. Ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Nah, contoh tabel yang dibuat di sini itu berdasarkan contoh soal yang sudah dibahas di sebelumnya. Nah, misalkan tadi di tanggal 1 Januari 2018, transaksinya kan investasi modal sebesar 10 juta dan mempengaruhi kas di sebelah debit dan modal di sebelah kredit. Maka cara menginputnya ke dalam tabel jurnal umum adalah pertama kita masukkan kolom tanggalnya dulu sesuai dengan tanggal yang dicontoh soal. Setelah itu kita masukkan ke kolom keterangan sesuai dengan jenis transaksinya. Yaitu tadi yang dipengaruhi yaitu kas di sebelah kiri atas atau debit, kemudian modal sebelah kiri bawah atau kredit. Nah, jadi cara membaca kolom keterangan ini adalah kas pada modal masing-masing sebesar 10 juta rupiah di sebelah debit dan 10 juta rupiah lagi di sebelah kredit. Begitupun pada kolom-kolom selanjutnya atau tanggal-tanggal selanjutnya. Nah, mungkin hanya itu pembahasan dari jurnal umum yang dapat dijelaskan. Dan mohon maaf bila masih ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.